Pengumpulan spesimen kasus AFP. Spesimen yang diperlukan dari penderita AFP adalah spesimen tinja. Namun, tidak semua kasus AFP yang dilacak harus dikumpulkan tinjanya. Pengumpulan spesimen tinja tergantung dari lamanya kelumpuhan kasus AFP. Penanganan surveilan kasus AFP. Kelumpuhan kurang dari 14 hari, isi FP1, ambil spesimen. Kelumpuhan 14 hari sampai 2 bulan, isi FP1, ambil spesimen, kunjungan ulang 60 hari dan resume medik. Kelumpuhan lebih dari 2 bulan, isi FP1, kunjungan ulang 60 hari dan resume medik. Kriteria di atas didasarkan pada kenyataan bahwa walaupun kemungkinan terbesar untuk ditemukan virus polio dalam tinja adalah dalam waktu 14 hari pertama kelumpuhan, 63-96%, namun virus polio masih dapat dideteksi keberadaannya dalam tinja kira-kira sampai dengan 2 bulan setelah kelumpuhan terjadi. Keberadaan virus polio dalam tinja sangat kecil setelah lebih dari 2 bulan kelumpuhan, yaitu 5-10%. Spesimen adekuat. Spesimen tinja untuk kasus AFP dikategorikan adekuat bila 2 spesimen dapat dikumpulkan dengan tenggang waktu minimal 24 jam. Waktu pengumpulan kedua spesimen tidak lebih dari 14 hari sejak terjadi kelumpuhan. Masing-masing spesimen minimal 8 gram atau sebesar 1 ruas ibu jari orang dewasa atau 1 sendok makan bila penderita diare. Pada saat diterima di laboratorium dalam keadaan 2 spesimen tidak bocor, 2 spesimen volumenya cukup, suhu dalam spesimen karier 2-8 derajat Celcius, 2 spesimen tidak rusak atau kering, dan lain-lain. Apabila salah satu kriteria di atas tidak terpenuhi, maka dikategorikan sebagai spesimen tidak adekuat. Segera setelah dinyatakan sebagai kasus AFP, 2 spesimen diambil dengan jarak kedua pengambilan minimal 24 jam. Penderita diminta bab di atas kertas, ambil tinja sebanyak 8 gram atau sebesar ibu jari orang dewasa. Jika cair diambil 5-10 ml atau 2 sendok makan dan masukkan dalam pot tinja. Bila tidak ada pot tinja, wadah apapun asal bersih dan kering dan berulir dapat digunakan. Tapi harus yakin tidak akan terjadi kebocoran selama pengiriman. Pertama-tama yang harus disiapkan adalah menggunakan APD standar berupa jas lab, sarung tangan atau handskun, dan juga menggunakan masker untuk melindungi diri. Alat dan bahan yang digunakan adalah formulir FP1 dan formulir pengiriman spesimen, plastik kecil dan plastik besar. Sediakan 2 pot yang akan berisi spesimen, spidol besar, gunting, alat tulis, isolasi, lakban, dan juga sediakan spesimen karier. 2 pot sudah terisi spesimen tinja yang mana penderita sedang diare sehingga diambil 2 sendok makan. 2 spesimen dikumpulkan dengan tenggang waktu minimal 24 jam. Kemudian diberi label berupa nama, jenis kelamin, tanggal pengambilan sampel, dan juga nomor EPIT. Pastikan pot spesimen tertutup rapat dengan menggunakan isolasi. Usahakan diisolasi dengan rapat agar tidak mudah bocor. Setelah itu, pot diberikan angka 1 dan 2 untuk membedakan spesimen pertama yang diambil dan spesimen kedua yang diambil. Kemudian
Masing-masing pot dimasukkan ke dalam plastik kecil. Setelah itu, sediakan plastik besar untuk memasukkan kedua pot spesimen ke dalam plastik besar tersebut. Sediakan spesimen karer yang berisi cold plate. Masukkan spesimen ke dalam spesimen karer dengan arah ke atas. Kemudian, padatkan ruang dengan tisu agar tidak mudah tergoncang. Dan tutup kembali menggunakan cold plate. Kemudian, siapkan formulir FP1 dan formulir pengiriman spesimen. Masukkan ke dalam wadah kering agar tidak mudah basah dan masukkan ke dalam spesimen karir bersamaan dengan spesimen. Dan tutup rapat menggunakan lakban. Usahakan ditutup rapat agar tidak mudah tergoncang. Kemudian berikan label pada spesimen karir dengan alamat tujuan dan juga alamat pengiriman, serta juga tanda panah mengarah ke atas agar posisi spesimen karir tetap ke atas. Kemudian spesimen dikirim ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan diperiksa oleh petugas surveillance. Yang diperiksa adalah formulir FP1 dan formulir pengiriman spesimen. Dicek nama, jenis kelamin, dan juga nomor EPID serta tanggal pengambilan sampel. Apakah sesuai? Dan juga diperiksa spesimen. Apakah spesimen ini termasuk dalam spesimen adekuat? Apabila termaksud dan belum ada kemungkinan untuk pengiriman sampel, maka sampel disimpan di dalam kulkas dengan suhu ruangan 2-8 derajat Celcius. Bila sudah ada waktu pengiriman, maka spesimen dikirim ke Dinas Kesehatan Kota, ke Dinas Provinsi. Petugas provinsi mengecek kembali spesimen termasuk adekuat apa tidak, beserta pengecekan form FP1. Bila spesimen termasuk dalam adekuat, maka spesimen siap dikirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya.